teman-teman. Anjing, anjing, open mic bro. Enggak pakai mic juga sih anjing. Rekam biasa pakai handphone gitu. Ya iseng juga sih ginian. Daripada keluar kan isolasi gitu. Anjing, diisolasi cuy. Ini ngobrol santai doang sih. Cuman apa ya? Iya, ngobrol santai aja lah daripada cabut gitu kan, nggak bener gara-gara congorna. Ini pengen ngobrol-ngobrol santai juga sih. Iya, ngobrol santai terus sih anjing. Ya first anjing grogi banget ya. Pengen pengen apa ya, sebenarnya ngobrol gini juga ingin bahas ada persoalan gitu. Alah, persoalan enggak juga sih, enggak persoalan mendesak atau apapun ini, enggak sih. Mau bilang kontennya nge-podcast atau kontennya bikin video doang anjing, bebas lah. Nggak niat apa-apa, ini cuman iseng doang. Terus ada ini bahasin gitu. Jadi yang mau bahas teh soal empati gitu bro. Anjing, empati anjing. Sebelumnya empati itu kayak rasa kasihan ke seseorang atau ke makhluk yang lain juga, kayak ke hewan, kayak tanaman atau sebagainya gitu. Nah, dengan sekarangnya yang lu orang, aduh pakai lu anjing, kalian lah kalian lihat Indonesia sekarang banyak banget ya hal-hal yang masuk ke Indonesia. Dari virus, ekonomi anjing, ekonomi parah coy. Ekonomi Indonesia kan, jadi rakyat rasanya jadi merasa bersalah gak sih? Terlalu acuh dengan hal-hal kecil yang ada di sekeliling kalian gitu. Contoh gini, tadi itu ada tuh di stasiun TV itu ada yang nyeritain apa tadi ya, sejarah Indonesia. Biasanya belajar sejarah Indonesia di sekolah B aja, cuma soal jawab ya sama guru, nggak terlalu kena gitu ya soal apapun. Tapi pas tadi gitu nonton, kok kena ke hati ya gitu. Padahal orang juga udah tahu gitu, Bung Karno tuh gini, Bung Hatta tuh gitu gitu kan, pahlawan-pahlawan teh gini, punya ceritanya masing-masing. Tapi pas tadi nonton, rasanya creepy juga sih. Kayak, jadi udah ya, langsung ke stasiun TV-nya aja. Jadi si stasiun TV itu tuh ngeceritain apa ya, kayak nyeritain sejarah Indonesia gitu. Dan sampai lihat Bung Karno itu benar-benar sangat apa ya, sangat-sangat mementingkan arti dari kata merdeka cuy. Arti merdeka itu kayak sangat apa ya, suci gitu. Beneran sumpah ini nggak main. Jadi yang gue lihat itu juga anjing, gue lagi fuck lah, enggak gue kurang lihat juga apa ya, kata merdeka tuh kayak apa, sak apa itu, saklar lain saklar itulah pokoknya.
Terus lihat Bung Hatta, anjing Bung Hatta, Muhammad Hatta, lihat itu dia sangat apa ya, anjing sangat lagi, pokoknya mah lihat Bung Hatta ya biar kelihatan akrab gitu ya. Lihat Bung Hatta bener-bener apa ya, sangat menjunjung tinggi arti pendidikan gitu. Tapi dua-duanya juga memiliki rasa dan tujuan yang sama, makanya bisa disebut apa sih tadi itu ya? Duit tunggal. Dia Mereka berdua kan disebut duit tunggal tuh karena apa ya, sulit dipisahkan gitu kata rakyat dulu mah. Jadi tapi sebenarnya nggak Bung Hatta sama Bung Karno doang, semua pahlawan juga punya ceritanya masing-masing, yang tujuannya juga semuanya sama, pasti untuk memerdekakan gitu kan. Nah, yang aku tangkap itu semua itu rela gitu mereka lakuin loh. Toh faktanya ada di buku sejarah, mereka lakuin proklamasi mati-matian. Gimana caranya biar nggak ketahuan Jepang kan? Semua itu tertulis dan terekam di sejarah Indonesia, anjing. Jadi semua momen pahit dari PKI atau segala macam terukir manis karena proklamasinya tuntas. Semua tuh terukir gitu, ada di sejarah Indonesia. Nah, jadi sebenarnya sangkut pautnya sama empati lu pada anjing, kalian ayolah apa ya, jadi orang yang tidak acuh pada sekeliling circle lingkungan kalian gitu. Jadi jangan jadi orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarga sendiri. Keluarga enggak sih, mungkin dari hal kecil dari keluarga bisa juga ya, jadi satu contoh kalian nggak mementingkan diri sendiri gitu. Tapi masa stuck cuman di keluarga doang gitu, nggak sampai ke tetangganya gitu kan, sama orang-orang yang di luar gitu, yang bener-bener apa ya, butuh rangkulan kita gitu. Kalau ada coach nih, ada coach dari ini, aing searching dulu kali ya, aing lupa, tunggu. Nah ini nih, coachnya itu dari Michelle Obama. Wah aing terjebakkeun anjing bisa ngerti. Kamu, jadi isi coachnya itu ini, kamu nggak bisa bahagia kalau cuma kamu yang satu-satunya bahagia. Ngerti nggak anjing? Nggak usah dijelasin kali ya. Orang kan kalau yang bucin mah pasti suka memecahkan teka-teki coach yang ada di sosial media tuh, di explore anjing banyak banget coach yang gitu. Nah, gua juga iseng bikin kata-kata, nanti ada di itunya, di posternya. Jangan kenyang di atas orang-orang yang kelaparan. Beh, ngeri nggak tuh? Jadi maksud gue itu, lu kayak ya kalau diibaratkan dari makanan gitu ya, lu makan kenyang tanpa memikirkan gitu tetangga lu tuh
udah makan belum sih gitu kan. Ya kita nggak tahu kan keadaan ekonominya gimana atau segala macam gitu. Tapi ya setidaknya eh, apa ya, iya sih ya, maksudnya ya setidaknya tahu gitu. Maksudnya gimana sih, ya maksudnya lu anjing lu lagi, ya maksudnya anjing, ini versi anjing, ayo ngobrol sendiri gitu. Jadi maksudnya teh ya lu makan kenyang gitu kan, eh, tanpa lu sadar orang lain tuh gimana gitu, apakah bisa makan seenak arurang, bisa makan seenak orang bisa apa anjing gitu, yang sekarang lagi itu teh boba gitu, bisa minum boba enggak gitu kan, enggak gitu kan. Jadi ayolah bisa berempati, berempati ke orang gitu kan, enak. Kalau kalau ya kalau kita bisa belajar mengasihi ke orang lain dari hal kecil gitu, gak usah jauh-jauh dari lain-lain lah. Kalau temen lu pak temen lu teman kalian gak bawa bekal nih sekolah, lupa bawa uang jajan, itu lupa minta atau apa kek, ya setidaknya kayak kasih pinjam. Tapi dikasih pinjam tuh suka gimana kita kan, tapi udah gimana, kasihan gitu kan. Ya setidaknya ya ini gue pinjemin, besok balikin anjing gitu kan, enak gitu. Kalau nggak dibalikin tembak anjing gitu. Nggak kadang, pokoknya mah bisa berempati ke orang, bisa mengerti perasaan orang lain gitu kan. Kayak gue juga makasih gitu ya ke orang tua, gue ya aku juga makasih gitu ke orang tua. Dari kecil dididik untuk selalu ingetin tentang menyisihkan uang kantong gitu kan, menyisihkan uang kantongnya untuk buat orang lain gitu kan, biar ya entah ke teman atau ke ibu-ibu yang sambil ngais anaknya demi bertahan gitu kan. Gak maksud jual kesedihan, tapi ya ini tuh yang mau gue bahasnya soal ini gitu. Gue masih nggak ngerti gitu, ada ibu-ibu yang kesusahan gitu di jalan kan, bawa belanjaan dari pasar gitu kan, ribet. Sedangkan kita yang lihat cuman diem gitu. Gue juga masih ngerasain gitu, kok diem, kok nggak ada refleks untuk bantuin gitu ya, kok nggak ada gitu, empatinya kemana. Nah, oh, jadi gue buat yang kayak gini tuh pingin ngajak gitu ya, nggak kompleks untuk bertobat juga sih, enggak sih, kayak ya setidaknya kita punya rasa iba lah ke orang lain, bisa saling tolong menolong, itu benar-benar diaplikasiin gitu. Nah, untung gitu kan kita masih dapat uang jajan dari orang tua, pendidikan sampai SMA sekarang. BTW gue SMK, iya gitu kan. Di luaran mah ada gitu, ada anak yang harus berhenti belajar gitu, berhenti belajar ya karena harus bantu ibunya cari uang. Dan sebenarnya mah yang sampai ceritain sekarang tuh pernah kalian dengar atau
pernah kalian lihat saat cabut ke tongkrongan atau kemana gitu. Tapi coba deh, marane semua lebih bisa ngerasa gitu, ngerasa jadi seperti itu, rasa empati yang kuat, rasa empati yang banyak, arti banyak. Maksud sampai itu kayak apa ya, bisa sangat mengerti gitu, sangat mengerti perasaan orang sekeliling kita gitu. Ingat sampai yang ceritain tadi, yang ibu-ibu nangis anaknya panas-panasan di jalan gitu kan, kayak seumur sebawahan, di bawah umur dari sampai hujan-hujanan jualan tisu di jalan gitu. Bukan maksudnya jual rasa kasihan, tapi cuma ngasih contoh doang itu. Jadi inginnya mah kita tuh harus bisa punya rasa empati. Dengan itu kita tuh bisa nggak gini nih, kayak lu pernah denger nggak, lu adin, kalian pernah denger nggak kayak nih ini buat apa ngamen, sebenarnya mah udah punya kaki, lengan masih berfungsi, bukannya kerja. Nah, orang itu bisanya dinyanyi, dah hayang jadi kuli yang naon cenah, jadi kuli da orang juga bisa nyanyi ieu nya geus bae ngamen ge pegawean gitu kan. Kalau ditanya, "Ih cuma modal nyanyi gitu, nggak keringatan." Coy anjing, panas-panasan di jalan teh nggak enak bro, sumpah. Balik sekolah cobain jalan sampai rumah, awak ngaheab demi Allah. Nah, jadi sebenarnya mah hal-hal yang kita harus saling membantu, saling menolong tuh udah pernah diajarin di SD. Cuman kurang teraplikasikan gitu, kurang teraplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi pingin ingetin lagi gitu, di luaran tuh masih banyak orang lain yang benar-benar butuh rangkulan kita gitu. Dan sebenarnya nggak ada ruginya juga sih ngerangkul orang lain. Ngerangkul orang lain tuh nggak selalu terlibatkan dengan materi, bisa juga dengan membantu yang kesusahan atau apapun itulah konteksnya, kan bisa membantu, bisa bantuin apa, yang ngebantuin tuh ngerjain tugas, anjing jangan lah, nanti kapan pinternya tuh orang. Kalau nyontek nggak apa-apa, soalnya aku nyontek ya. Jadi jangan acuh juga tentang masalah di sekeliling kita, apalagi kayak masalah sebenarnya kalau kita tuh kayak masalah politik gitu kan, kita tuh mendalami persoalannya gitu. Oh, politik tuh gini toh, solusinya gimana. Kita kalau belajar dari itu, dari empati dari hal ini, berarti orang bisa nggak selalu mempentingin kepentingan diri sendiri. Orang bisa belajar mempentingkan kepentingan orang lain, tahu perasaan orang lain, kesusahannya gimana. Dengan itu bisa jadi kalian
apa ya namanya, pokoknya tertarik tertarik ke hal politik gitu kan. Ini debat soal politik tuh rame sebenarnya. Kalau kalian ingin tahu dan ingin cari tahu gitu, anjing zaman sekarang ayo dong lah, banyakin empati, nggak ada ruginya juga kan, nggak ada ruginya, sumpah nggak ada ruginya. Daripada lu banyakin caci maki gitu. Teman gue ada yang jadi netizen, dia jadi netizen apa gitu kan, ngapain gitu ya, ngejudge orang gitu, gabut bet gitu. Mendingan itu saling mengerti perasaan orang lain. Ih, indah kali ini dunia kalau semua orang itu, sumpah. Bolehlah kalau soal mengkritik, asalkan yang unfaedah, asalkan yang berfaedah, jangan yang unfaedah gitu kan. Jadi sampai yakin kalian teh bisa gitu ya, memiliki rasa empati yang lebih kalau 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 kalian udah bulat pingin coba untuk belajar saling membantu, belajar bisa menyisihkan uang saku. Kalian juga pasti pernah, cuman kalau dapet receh baru kayak gitu kan. Belajar apa ya, belajar rutin, disiplin untuk bukan sampai ngomong gini tuh bukan sekolot sih sebenarnya, tapi ya kan kalau enak gitu kalau kita tuh dari kecil bisa ngerasain perasaan orang lain, enak gitu jadinya teh. Terus kalau kalian ingin tahu ya, sebenarnya itu orang-orang yang di luar sana yang susah makan, pingin makan tuh harus jualan dulu baru bisa makan. Ya sama kita juga, tapi kan anak kecil jauh yang dilihat tuh kayak adik-adik kita gitu kan, yang jualan tisu harus kehujanan dulu sampai tisunya bisa kejual baru bisa buat beli minum, itu baru minum gitu, baru beli teh gelas. Kita pulang sekolah habis uang, ingin jajan minta lagi kali, bisa bisa aja gitu. Coba itu belajar menyisihkan uang, nyisihin uang dari kantong bekal sekolah berapa sih sekarang, paling bukan paling gede gitu kan, paling 50.000 gitu ada kan, 25 lah. 50.000 tuh kalau yang bawa kendaraan itu sama bensin kali, ya segituan lah, bisa kali, bisa meren gitu kan. Ya kalau kalian tahu gitu kan, semua orang yang di luar itu apa, benar-benar berharap, benar-benar berharap rangkulan dari kita, berharap rasa empati dari kita. Ya dengan itu kalian tuh sebenarnya udah bisa jadi contoh pahlawan. Iya, bisa bisa disebut jadi pahlawan untuk orang lain kan.
Jadi konteksnya itu horizontal gitu, sesama. Jangan mandang ya agama atau ras gitulah, kayak kemarin apa soal Papua itu anjing sampai kehilangan Timor Leste juga lebar aja. Indonesia tuh beragam-ragam ras, jadi harus saling menghargai lah. Jangan jadi karena apa udah kulit bisa asal ceplas-ceplos caci maki gitu. Jangan. Ya semoga kalian semua bisa jadi pahlawan untuk orang lain. Dengan itu sedikit demi sedikit mungkin bisa jadi pahlawan untuk negara ya. Ya, bener lah, bisa jadi dengan belajar dari hal kecil nanti step by step jadi hal besar. Ya paling ya ingat sekali lagi, ngomong gitu tuh bukan sokolot ya, ingin aja gitu, iseng gabut anjing sebenarnya di isolasi itu. Aing teh pingin ameng gitu, pingin main, pingin nongkrong yo. Ya semoga lah bisa jadi pertimbangan dengan yang dengan enggak bisa jadi pertimbangan saat sampai ngomong gini. Jadi ada satu pemicu gitu untuk bisa memiliki rasa empati ke orang lain. Ya paling segitu aja lah. Sampai juga masih manusia yang anjing ini tuh terdengar sangat saklar anjing saklar mau sih anjing apalah itulah pokoknya mah jangan lupa merangkul orang, konteksnya mau sama orang lain yang gak dikenal maupun yang dikenal. Ingat anjing tuh ngomong gini tuh bukan sekolot, tapi ya setidaknya pingin lah saling menasehati. Kesalahannya dengerin nasihat dari seangkatan, dengerin nasihat dari umur kita, yang lebih muda dari kita ataupun yang lebih tua gitu. Ya paling gitu aja yang saya mau ngobrolin. Ya semoga bisa bermanfaat, bisa pokoknya lah the best lah ya, paling segitu. Dadah.